الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صدق الله العظيم. صدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, setidaknya nikmat iman dan kesehatan yang sekaligus kita dapatkan pada Jumat hari ini, karena tidak sedikit saudara kita yang gagal menerima keduanya sekaligus. Ada yang memiliki hasrat dan keinginan kuat untuk ke masjid, namun ternyata terhalang oleh kesehatannya. Demikian juga kaum muslimin diberikan kesehatan, namun tanpa keimanan, sehingga tidak berkenan menghadiri sholat Jumat berjamaah ini. Oleh sebab itu, marilah dua nikmat tersebut haruslah kita syukuri untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam arti menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangan. Salawat dan salam semoga tercurah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatul rahmah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini khatib berwasiat khusus kepada diri khatib sendiri, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hari ke hari, marilah terus-menerus kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjauhi segala larangan dan memenuhi segala perintah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bahwasanya kita dilarang untuk merasa putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah putus asa kalau kita sendiri tidak memahami rahmat itu sendiri? Oleh karena itulah kali ini khatib ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan rahmat Allah. Sebuah kisah yang berdasarkan pada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril sungguh dulu pernah ada seorang hamba atau abid yang tinggal seorang diri di sebuah gunung yang paling tinggi di dunia ini. Begitu tingginya gunung itu sehingga aku, kata malaikat Jibril, sering melaluinya ketika hendak turun dari langit melaksanakan titah dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Gunung itu tidak begitu luas, tetapi cukup lengkap persediaan bahan makanan dan buah-buahan.
juga air terjun yang menyegarkan. Hal itu mempermudah sang abid ini untuk menjaga perutnya dari kekosongan dan memudahkannya berwudu sehingga selalu dalam keadaan suci. Di atas gunung yang sangat indah itu, masyaallah muslimin, abid hidup selama 500 tahun. Ia tidak punya kegiatan selain beribadah, bermunajat, berdoa, dan tidak pernah terlintas di benaknya untuk berbuat dosa dan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang dikabulkan Allah adalah permohonan setiap saat untuk mati dalam keadaan sujud. Demikianlah akhirnya sang abid meninggal dalam usia 500 tahun. Setelah kematiannya Allah berfirman kepadanya, "Wahai hambaku, karena rahmatku kau akan segera aku masukkan ke dalam surga." Mendengar pernyataan tersebut, si abid berubah raut mukanya. Terkesan dia tidak terima kepada Allah SWT, karena dia merasa bahwa amal dan ibadahnya selama 500 tahun tanpa dosa itulah yang menyebabkan dia layak masuk surga, bukan semata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian protes sang abid kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menugaskan seorang malaikat untuk menghitung dan menimbang seluruh amal ibadahnya selama 500 tahun tanpa dosa yang diandalkannya sebagai modal untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditimbangnya amal tersebut dengan rahmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ternyata rahmat Allah yang diberikan kepada sang abid terdapat dari salah satu panca indera kita, yaitu mata, termasuk di dalamnya kemampuan melihat saja jauh lebih berat dibandingkan dengan ibadahnya 500 tahun. Belum lagi nikmat anggota badan yang lain, nikmat otak, kaki, tangan, dan seterusnya. Maka sesuai dengan protes yang diajukannya oleh seorang abid tersebut, Allah pun memerintahkan kepada malaikat untuk menyeret si abid ke dalam neraka, karena nilai amal dan ibadahnya jauh lebih ringan dibandingkan dari rahmat Allah yang ada pada mata yang telah diberikan kepada seorang abid tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 18, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah yang telah diberikan, maka engkau tidak akan bisa menghitungnya. Demikian Allah Subhanahu wa taala menfirmankan di dalam surah An-Nahl ayat 18. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Ketika itulah si abid baru sadar ternyata kebergantungannya pada amal tidak dapat menyelamatkannya. Segera ia minta ampun dan mengakui akan segala kesalahan dan kesombongannya. Ia terlalu mengandalkan amal ibadahnya dan mengabaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untung saja Allah mengampuninya dan sekali lagi menanyakan kepada sang abid, "Apakah engkau masuk surga ini karena amalmu?" Si abid menjawab, "Tidak ya Allah, ya Tuhanku, sungguh ini semua karena rahmat-Mu." Kisah di atas membuktikan betapa hidup manusia tergantung kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagai pengatur alam jagat raya ini. Dialah Allah yang menentukan semuanya. Ia berhak melakukan apapun kepada makhluk. Sebagai sang pencipta, sebagai sang maha kuasa, Allah Subhanahu wa taala bebas menyiksa ataupun mengganjar siapa saja yang Ia mau. Tidak ada yang dapat membatasi geraknya. Ketundukan akan kedurhakaan kita kepadanya tidak mampu menggeser kekuasaannya walau sedikit pun. Oleh karena itu, hidup semua makhluk ini sungguh tergantung pada rahmat-Nya, bukan pada kesalehan amal ibadah kita. Hadirin rahimahullah.
Oleh karena itu kita diajari sebuah doa yang sangat masyhur. Irhamna ya Allah. Ya Allah, kasihanilah kami. Li'anna rahmataka arjalana min jami'i a'malina. Karena rahmat-Mu lebih kami harapkan daripada semua amal kami. Waghfir lana ya Allah, dan ampunilah kami ya Allah. Li'anna maghfirataka awsa'u min dunubina. Karena pengampunan-Mu lebih luas daripada dosa-dosa kami. Begitulah hendaknya manusia sebagai hamba yang lemah tidak dibenarkan terlalu merasa aman dengan amal ibadah yang telah kita kerjakan, karena hal itu tidak serta-merta mampu menyelamatkan kita, karena keselamatan dan pertolongan itu terkandung di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, sungguh merugi jika manusia merasa nyaman dengan tumpukan dan penjumlahan amal yang telah dilakukannya dengan harapan amal ibadah itu akan menyelamatkannya dari api neraka tanpa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, sebuah kisah yang masyhur dari kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani tentang Imam Al-Ghazali. Dikisahkan bahwa Hujjatul Islam Imam Ghazali tampak dalam mimpi. Maka ia ditanya, apa yang Allah lakukan kepadamu? Lalu ia menjawab, Allah membiarkanku di hadapannya. Kemudian Allah berfirman, kenapa engkau dihadapkan kepadaku? Apa yang engkau bawa? Lalu Al-Ghazali menjawab, menyebutkan segala amal ibadahnya yang telah dilakukan. Tapi Allah menjawab, sesungguhnya aku tidak menerima semua amal ibadahmu kecuali satu amal pada suatu hari ketika kamu membiarkan seekor lalat hinggap di atas tintamu dan meminum tinta itu dari ujung penamu, serta engkau membiarkannya karena kasihan pada lalat itu. Kemudian Allah berfirman, wahai malaikat, bawalah hambaku ini ke surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Ghazali di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa posisi rahmat Allah itu sangat rahasia. Ia bisa terdapat di dalam bentangan amal kita yang tidak kita tahu persisnya. Beratus-ratus kita dari Imam Al-Ghazali bertahun-tahun ibadahnya, tetapi rahmatnya malah terdapat pada tinta, pada ujung penanya. Bukanlah secara logika ratusan karya ilmiah beliau tak ternilai harganya. Tidak demikian ternyata. Rahmatnya tidak dapat dikalkulasi, diprediksi, dan diperinci, karena rahmat Allah adalah hak prerogatif milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia. Oleh karena itulah tidak dibenarkan bagi kita untuk menilai rendah sebuah amal ibadah, walaupun itu sekedar menghindarkan duri di tengah jalan, asalkan kita niatkan ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun itu sekedar menghindarkan duri di tengah jalan. Karena bisa saja amal itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh meremehkan amal walau sekecil apapun. Siapa tahu itulah yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat amal walau sekecil atom, amal kebaikan walau sekecil atom, maka dia akan melihat hasil. Demikian sebaliknya, barang siapa yang berbuat kejahatan walau sekecil apapun, dia akan melihat hasilnya. Bukankah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masuk surga karena sekedar menyelamatkan burung pipit yang dibelinya dari seorang anak kecil yang
yang menyiksa burung tersebut. Cerita ini diabadikan dengan sebutan kitab Usfuriyah. Dan sebaliknya ma'asyiral muslimin, kita tidak dibenarkan pula untuk menyombongkan amal ibadah walau sebesar apapun juga, karena belum tentu amal itu mengandung rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam konteks kekinian, rahmat Allah tidak saja berada di tempat yang besar-besar. Bisa saja dia berada di tempat yang kita anggap sepele. Mungkin saja rahmat Allah itu terletak dalam diri anak jalanan yang mengulurkan tangan ke hadapan kita untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum. Juga mungkin sekali rahmat Allah itu terletak dalam amal kita dalam memberi selembar koran sebagai alas sholat Jumat. Walhasil, sekecil apapun amal itu tidak boleh kita sepelekan. Hal itu tentunya mengajak kita memandang fenomena akan lebih berhati-hati dan tidak mudah berburuk sangka atau suudzon. Janganlah kita mudah berburuk sangka dan memandang remeh kepada pekerjaan orang lain. Tukang sayur yang mangkal di setiap pagi, tukang jual kue basah, tukang ojek, dan tukang-tukang yang lain yang sering kita nikmati jasanya tanpa kita kenal profilnya lebih dekat. Bisa jadi pekerjaan mereka yang mengandung rahmat Allah dibandingkan dengan pekerjaan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yusuf ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Bahwa janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah itu hanyalah kaum kafir, orang-orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak boleh berputus asa untuk terus memburu dan mengejar rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya rahmat itu amatlah luas. Hanya kebanyakan manusia tidak memahami hikmah di balik itu sebenarnya. Ma'asyiral muslimin, demikianlah khutbah Jumat yang singkat ini. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang selalu bersyukur atas segala nikmat, karunia, dan rahmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ada'i jumu'i wal jama'at wa hadana ila sabili iktisabi akmalis sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbul Ardina was Samawat, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mu'ayyad bi afdhalil ayati wal mu'jizat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma ta'aqaba al-awqat was sa'at. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jumu'i wal jama'ah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah Ta'ala shalla 'ala nabiyyihi karima. Faqala ta'ala,
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة أعداء الدين اللهم اصلح الراعي والرعية واجعل بلدتنا هذه وسائر بلدان المسلمين رحية محمية من كل فتنة ومرض وبلية واجعلنا من سعداء الدارين في عافية وسلامة يا ذا الجلال والعزة والرحمة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا